Halo para sahabat dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Francisca. Hari ini Siska masih ingin memberikan tips seputar dunia penginapan. Tips kali ini terkait bagaimana memberi pelayanan yang di luar ekspektasi supaya tamu senang dan merasa lebih dihargai di penginapan. Tapi kita tidak rugi juga loh mesti memberi pelayanan ekstra karena memang tidak keluar uang atau biaya tambahan. Di tempat penginapan kami biasanya di musim panas tamu-tamu suka berenang, tapi mereka sering tidak membawa handuk mereka ya. Sementara handuk di kamar itu tidak kami perbolehkan untuk dipakai di kolam renang. Jadi biasanya Siska meminjamkan handuk lain untuk kegiatan berenang di kolam. Yang berikutnya adalah misalnya ya, kadang-kadang kalau lagi sarapan lagi ramai, tamu lagi ramai dan ada yang memesan sarapan, itu biasanya mereka kan nggak semuanya dihabiskan ya, kayak croissant atau pain au chocolat, baguette gitu ya, nggak habis gitu. Pada saat yang bersamaan juga ada juga tamu-tamu yang tidak memesan sarapan ya. Biasanya kalau misalnya mereka sebelum check out ya, kalau misalnya ada kelebihan itu Siska berikan ke tamu yang misalnya mereka mau dan dibawa untuk mereka sarapan. Itu juga tamu senang sekali hal-hal seperti ini. Terus karena di tempat kami juga banyak ya buah ara yang kalau lagi berbuah tuh banyak sekali, berkelimpahan. Ada aprikot juga ya, pokoknya buah-buah segar pada musim buah. Sekali panen biasanya Siska kasih kantong supaya mereka ambil sendiri kalau mau ya. Dan mereka tamu-tamu tuh senang sekali hal ini ya, karena kalau misalnya nggak dipetik ya, sayang juga sih kalau misalnya berjatuhan terus nggak dimakan kan sayang. Tapi biasanya sih buah-buah yang banyak itu Siska jadikan konfitur, apa sih namanya, selai ya kalau bahasa Indonesianya, dan ditaruh di pot. Kalau misalnya tamu-tamu suka, mereka suka mau beli juga. Itu pas lagi rame-ramenya konfitur tempat kami juga banyak sekali yang senang dan membawa pulang sebagai oleh-oleh. Tamu-tamu kadang-kadang kan suka juga membawa makanan atau obat-obatan gitu ya. Biasanya Siska meminjamkan kulkas dan memastikan sebelum mereka check out itu barang-barangnya nggak ketinggalan gitu loh. Kalau misalnya mereka pesan sarapan, pada saat sarapan itu Siska menawarkan apakah mereka mau ambil barangnya, mengingatkan lagi ya. Seandainya pun tidak, biasanya sebelum pergi Siska catat ya, sebelum pergi tuh mesti diingatkan supaya kalau misal obat-obatan kan kasihan ya. Kadang-kadang mereka kan juga suka beli keju atau apa, kalau ditaruh di kamar, misalnya yang pesan kamar ya, itu kan nanti kamarnya jadi ini ya, aromanya jadi gimana gitu. Ini khusus buat yang sewa kamar, karena kalau misalnya yang sewa studio sama apartemen itu kan ada kulkasnya gitu. Misalnya tamu-tamu yang sudah nginep agak lama, berhari-hari gitu ya, tamu-tamu kamar khususnya, Siska suka mengingat kebiasaan mereka. Kebiasaan apa sih? Misalnya berjemur pada musim panas tentunya ya. Biasanya Siska suka nawarin juga sih kalau ada buah-buahan atau apa aja yang lagi musim ya, biasanya Siska tawarin, mau nggak gitu. Terus tamu-tamunya suka. Begitu aja tips dari Siska tentang melakukan PDKT untuk membuat kesan yang baik di benak para tamu. Semoga tips ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton.